Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu Kau sediakan bagi hidup kami. Bahkan melalui firman yang akan kami renungkan hari ini. Sungguh kami percaya ini merupakan bagian kasih Tuhan supaya kami dapat memahami arti dari perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Selasa 12 Mei 2026 tertulis dalam Nehemia 4 ayat 14. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, setelah bangsa Israel pulang dari perbudakan Babel, mereka memasuki sesuatu kehidupan yang baru di Yerusalem, di mana mereka harus membangun bait Tuhan yang sudah rontok, yang dibangun oleh Salomo selama itu. Dan disitulah masyarakat Israel berjuang supaya melalui bait Allah ini dapat terbangun sebagai tempat persekutuan mereka untuk mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan bagaimana nasihat Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup mereka. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, ketika bangsa ini membangun bait Allah ini, banyak tantangan yang mereka hadapi, yaitu dari orang-orang yang tidak menyukai akan proses pembangunan itu, seperti dari musuh-musuh Israel di sekitarnya, yaitu Sambalat, Tobia, dan masih banyak lagi yang lain yang mengejek, mengancam. Bahkan mereka tidak menyukai bangsa Israel kembali kepada tradisi untuk berdoa dan membangun bait Allah sebagai tempat daripada persekutuan mereka dengan Tuhan. Namun saudara-saudara kekasih, ketika serangan, hambatan, tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini, tetapi Nehemia menasihatkan kepada para pemuka dan para penguasa Israel pada waktu itu untuk tidak takut terhadap ancaman atau hambatan yang selalu dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Karena hal yang paling penting untuk mereka ingat bahwasanya Tuhan adalah yang berperang untuk mereka yang menghambati pembangunan bait Allah ini. Bahkan kalau mereka tetap berjuang bangsa ini kepada membangun ini, bukan berarti itu untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak-anak atau keturunannya kelak, yaitu fungsi bait Allah yang berdiri sebagai tempat persekutuan mereka dengan Allah. Nah, saudara-saudara kekasih, di dalam firman Tuhan ini tidak mengatakan mari kita terus berjuang kepada sesuatu hal yang baik, untuk membangun masa depan yang begitu luar biasa pentingnya. Sepertinya di dalam hidup kita, membangun sesuatu dalam rumah tangga bukan hanya sekedar kita untuk membangun diri sendiri, tetapi kita membangun, membentuk, yaitu anak-anak atau saudara kita ke depan, generasi-generasi, supaya mereka mengenal akan firman Tuhan, mengenal bagaimana janji Tuhan yang sungguh nyata dalam perjalanan hidup orang percaya. Marilah firman hari ini kita tetap berjuang bersama dengan Tuhan, dan Tuhan beserta dengan kita untuk membangun hal-hal yang baik, membangun hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, membangun hidup manusia yang penting untuk kita lakukan sebagai jalan membangun masa depan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, untuk itu tidak ada yang lebih besar kekuatan kita kecuali Tuhan.
yang akan menyertai hidup kita. Mari kita membangun, yaitu membangun bait Allah dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam setiap perjalanan hidup orang percaya. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman hari ini. Biar kami tidak takut dan tetap berjuang membangun, yaitu firman-Mu yang untuk hidup dalam hidup kami, keluarga kami, di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Kami tahu melalui membangun akan bait-Mu, yaitu sebagai tempat, yaitu kami mendengarkan firman Tuhan, di mana bait itu juga diri kami sendiri sebagai tempat di mana firman itu akan terus berkumandang sebagai kekuatan bagi hidup kami. Bila kami selalu percaya bahwa Tuhan selalu berserta dengan kami. Amin.